Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai perumusan teori akuntansi. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rian Hanafi dengan NIM 2021 12003. Lalu juga ada Rumaisa Putri Sakinah. Halo Mbak Rumaisa. Halo Kak. Lalu juga ada Mbak Naila Azhara Syahputri. Halo Mbak Naila. Halo. Lalu juga ada Mbak Nadia Riyadatul Ais. Mbak Nadia. Halo. Lalu juga ada Mbak Salsabila Febrilianti. Halo Mbak Salsa. Oke, langsung saja kita masuk pada materinya untuk teori dan praktik akuntansi. Silakan Mbak Rumaisa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori dan praktik akuntansi. Berbagai usaha telah dilakukan untuk mendefinisikan akuntansi, sehingga dihasilkan pengertian yang sederhana bahwa akuntansi adalah apa yang dilakukan oleh akuntan. Misalnya dari American Institute of Certified Public Account pada tahun 1953, yang menyebutkan bahwa akuntansi adalah seni atau art yang mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas transaksi atau peristiwa yang dilakukan sedemikian rupa dalam bentuk uang, atau paling tidak memiliki sifat keuangan dan menginterpresentasikan hasilnya. Yang kedua ada American Accounting Association pada tahun 1966. Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi untuk membantu pemakai dalam membuat keputusan atau pertimbangan yang benar. Dan yang terakhir ada dari Accounting Principles Board pada tahun 1970 yang menyatakan bahwa akuntansi adalah kegiatan jasa yang fungsinya adalah untuk memberikan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas ekonomi yang diharapkan bermanfaat bagi pengambilan keputusan ekonomi. Nah, dari tiga definisi di atas dapat dilihat bahwa akuntansi pada dasarnya dirancang untuk memenuhi kebutuhan praktik. Artinya, teori akuntansi memiliki hubungan yang bersifat definitif dengan praktik akuntansi. Next. Adapun Hendrickson pada tahun 1982 menawarkan definisi teori sebagai berikut, yaitu seperangkat prinsip-prinsip yang saling terkait, yang bersifat hipotesis, konseptual, dan pragmatis, yang membentuk kerangka referensi umum untuk bidang pengetahuan tertentu. Dari definisi di atas dapat dilihat bahwa teori akuntansi tidak lepas dari praktik akuntansi, karena tujuan utamanya adalah menjelaskan praktik akuntansi berjalan dan memberikan dasar bagi pengembangan praktik tersebut. Next. Hubungan antara teori akuntansi dan praktik akuntansi dapat dilihat pada tampilan 3.1. Dari tampilan tersebut dapat dilihat bahwa peranan teori dalam akuntansi sangat berbeda dengan peranan teori yang digunakan dalam ilmu pasti, di mana dalam ilmu pasti teori dikembangkan dari hasil observasi empiris. Next. Konsep akuntansi mengakar pada sistem nilai masyarakat di mana akuntansi dipraktikkan. Oleh karena preskripsi akuntansi dikembangkan untuk memecahkan masalah-masalah khusus, teori yang mendasarinya juga dikembangkan berdasarkan model-model yang khusus. Secara umum, fungsi utama dari teori akuntansi adalah untuk memberikan kerangka pengembangan ide-ide baru dan membantu proses pemilihan akuntansi. Lebih lanjutnya, mereka mengatakan bahwa teori memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, memiliki body of knowledge
Yang kedua, konsisten secara internal. Yang ketiga, menjelaskan dan atau memprediksi fenomena. Yang keempat, menyajikan hal-hal yang ideal. Yang kelima, referen yang ideal untuk mengarahkan praktik. Dan yang terakhir, membahas masalah dan memberikan solusi. Next. Jadi, jelas bahwa teori yang selama ini dikembangkan memiliki sudut pandang yang berbeda dan kadang bertolak belakang. Hal ini dapat dilihat dari perjalanan sejarah perkembangan teori akuntansi. Meskipun teori akuntansi yang betul-betul komprehensif tidak ditemui pada saat sekarang secara umum terstruktur, teori yang sekarang ada dapat digambarkan seperti pada tampilan 3.2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang kedua, klasifikasi teori akuntansi menurut metode penalaran. Yang pertama, pendekatan deduktif. Keuntungan pendekatan deduktif adalah kemampuan untuk merumuskan struktur teori yang konsisten, terkoordinasi, lengkap, dan setiap tahapan berjalan secara logis. Pendekatan deduktif juga terbukti sering menghasilkan prinsip yang terlalu teoritis, sehingga tidak dapat diterapkan dalam praktik. Implikasinya, pendekatan ini kurang teruji dalam praktik. Next. Yang kedua, pendekatan induktif. Littleton menyatakan bahwa prinsip akuntansi dapat dihasilkan secara induktif dengan melakukan pengujian empiris terhadap kegiatan akuntansi. Dalam akuntansi, proses induktif melibatkan kegiatan observasi mengenai data keuangan yang berkaitan dengan unit usaha. Dari hasil observasi tersebut, kemudian dilakukan generalisasi dan dirumuskan prinsip-prinsip akuntansi sesuai hubungan yang ada. Langkah yang dilakukan adalah mencatat semua observasi, menganalisis dan mengklasifikasi hasil observasi. Hasil observasi kemudian generalisasi, pengujian terhadap generalisasi. Keuntungan utama pendekatan induktif adalah pendekatan ini didasarkan pada kebebasan, di mana perumusan teori akuntansi tidak dibatasi oleh struktur atau model yang telah diyakini atau disiapkan sebelumnya. Next. Pendekatan etika. Pendekatan etika didasarkan pada kebenaran, keadilan, dan kewajaran. Meskipun pendekatan etika memiliki manfaat tetapi pendekatan tersebut tidak mampu menghasilkan standar yang dapat dijadikan pedoman dan diterapkan dalam praktik. Selanjutnya, pendekatan sosiologi. Pendekatan ini menekankan pada pengaruh sosial yang timbul dari teknik-teknik akuntansi terhadap kesejahteraan sosial di lingkungan tempat akuntansi yang akan dioperasionalkan. Next. Kemudian ada pendekatan ekonomi. Pendekatan ekonomi memusatkan perhatiannya pada pengendalian terhadap perilaku indikator makroekonomi sebagai akibat adopsi berbagai teknik akuntansi. Jadi, teknik akuntansi yang dikembangkan harus dapat mempengaruhi kesejahteraan ekonomi umum. Kriteria yang digunakan dalam pendekatan ini adalah kebijakan dan teknik akuntansi harus dapat merefleksikan realita ekonomi. Yang kedua, pemilihan teknik akuntansi tergantung pada konsekuensi ekonomi yang timbul dari penerapan teknik tersebut. Next. Dan yang terakhir, ada pendekatan elektrik. Pendekatan elektrik bertujuan untuk mengembangkan akuntansi dengan cara menggabungkan berbagai pendekatan yang selama ini digunakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu klasifikasi berdasarkan sistem bahasa. Klasifikasi menurut bahasa, teori ini dapat diekspresikan dalam wujud kata atau tanda dalam filsafat pengetahuan. Studi tentang tanda dikenal dengan istilah semiologi.
Semiologi sendiri dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama sintaktik, semantik, dan pragmatik. Teori sintaktik. Yang pertama, teori sintaktik. Teori sintaktik ini berusaha untuk menjelaskan praktik akuntansi dan memprediksi bagaimana akuntan akan bereaksi pada situasi tertentu atau bagaimana mereka melaporkan peristiwa tertentu. Dengan demikian, teori ini berkaitan dengan struktur proses pengumpulan data dan pelaporan keuangan. Interpretasi teori akuntansi atas dasar sintaktis dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu input semantik terhadap sistem tersebut adalah transaksi dan pertukaran yang dicatat dalam jurnal dan buku besar perusahaan. Kemudian, transaksi tersebut dimanipulasi atau dibagi dan dijumlah atas dasar alasan dan asumsi akuntansi cost historis. Yang kedua, teori semantik atau interpretasi. Teori semantik ini sendiri berkaitan dengan penjelasan mengenai fenomena, objek, atau peristiwa yang istilah atau simbol yang mewakilinya. Jadi, teori ini memberikan penjelasan mengenai definisi operasional dari praktik akuntansi. Struktur akuntansi, meskipun dapat dirumuskan secara logis, tidak akan berarti sama sekali apabila simbol atau istilah yang menggambarkan peristiwa atau pengukuran tidak berkaitan secara empiris dengan fenomena di dunia nyata. Oleh karena itulah, teori yang berkaitan dengan interpretasi atau semantik diperlukan untuk memberikan arti bagi proporsi akuntansi. Dengan cara demikian, konsep interpretasi yang dibuat akuntan diartikan sama oleh pemakai informasi akuntansi. Dan yang ketiga yaitu teori pragmatik atau perilaku. Teori ini berusaha menjelaskan pengaruh informasi akuntansi terhadap perilaku pengambil keputusan. Jadi, teori pragmatik dimaksud untuk mengukur dan mengevaluasi pengaruh ekonomi, psikologi, dan sosiologi pemakai terhadap alternatif prosedur akuntansi dan media pelapornya. Teori pragmatik sendiri ada dua macam pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan pragmatik deskriptif dan yang kedua pendekatan pragmatik psikologis. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Bisa on-mute, Mbak Salsa. Mbak Salsa, bisa di on-mute. Oh ya, sorry ya. Untuk selanjutnya yaitu klasifikasi berdasarkan tujuan. Teori akuntansi ini dibedakan menjadi dua, yaitu teori akuntansi normatif dan juga teori akuntansi positif. Untuk yang pertama yaitu teori normatif atau preskriptif, teori ini berusaha untuk menjelaskan bagaimana seharusnya akuntansi dipraktikkan. Jadi teori normatif itu teori yang hanya menyebutkan hipotesis tentang bagaimana akuntansi seharusnya dipraktekkan tanpa harus menguji hipotesis tersebut. Nah, pada awal perkembangan teori akuntansi normatif ini belum menggunakan pendekatan investigasi dan cenderung disusun untuk menghasilkan postulat akuntansi. Terdapat beberapa penulis yang merumuskan postulat akuntansi, yaitu W.A. Patton dan A.C. Littleton dalam buku An Introduction to Corporate Accounting Standards pada tahun 1940. Kemudian oleh D.R. Scott dalam artikel Accounting Theory pada bulan Desember tahun 1941. Kemudian Leonard Page dalam The Basic Postulates
of Accounting, Accounting Research Study nomor 1 pada tahun 1961, serta Paul Grady dalam Inventory of Generally Accepted Accounting Principle for Business Enterprises, Accounting Research Study nomor 7 tahun 1965. Nah, perumusan akuntansi normatif ini mencapai keemasan pada tahun 1950 dan 1960-an. Selama periode ini, perumusan akuntansi itu lebih fokus untuk menciptakan laba sesungguhnya atau true income selama satu periode akuntansi. Next. Nah, apa itu true income? Teoritis true income berfokus terhadap penciptaan pengukur nilai untuk aktiva dan laba. Pada periode ini berisi tentang perdebatan, kebaikan, dan kelemahan dalam masing-masing sistem. Untuk decision usefulness itu bertujuan untuk membantu proses pengambilan keputusan dengan cara menyediakan data akuntansi yang relevan. Nah, untuk teori ini didasarkan pada anggapan antara lain. Yang pertama, akuntansi seharusnya menjadi sistem pengukuran. Yang kedua, laba dan nilai dapat diukur secara tepat. Yang ketiga, akuntansi keuangan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Yang keempat, untuk pasar tidak efisien. Dan yang terakhir, terdapat pengukur laba yang unik. Next. Untuk yang kedua, yaitu teori akuntansi positif. Pada tahun 1970-an, teori akuntansi mengalami pergeseran kembali ke metodologi positif atau empirik. Nah, aliran positif ini didasarkan pada anggapan bahwa kekuasaan dan politik merupakan sesuatu yang tetap, dan sistem sosial dalam organisasi merupakan fenomena empiris konkret dan bebas nilai. Ini dikutip dari Nur Indriantoro pada tahun 1999. Jadi untuk teori akuntansi positif itu menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi. Misalnya konsekuensi dari pilihan tertentu oleh manajer yang didasarkan pada proses kontrak atau hubungan keagenan antara manajer dengan investor, kreditur, auditor, maupun pengelola pasar modal dan institusi pemerintah. Ini berbeda dengan teori normatif yang didasarkan premis bahwa manajer memaksimumkan laba atau kemakmuran untuk kepentingan perusahaan. Namun premis teori akuntansi positif ini menjelaskan bahwa individu selalu bertindak atas dasar motivasi sendiri dan memaksimumkan keuntungan pribadi, sehingga penelitian akuntansi positif ini difokuskan pada pengujian empiris terhadap asumsi-asumsi yang dibuat oleh teoritis akuntansi normatif. Next. Untuk premis teori positif itu tadi ya, untuk individu selalu bertindak atas dasar motivasi pribadi atau self-seeking motives dan memaksimumkan keuntungan pribadi. Nah, penelitian akuntansi positif ini difokuskan pada pengujian empiris terhadap asumsi-asumsi yang dibuat oleh teoritis akuntansi normatif. Next. Contohnya itu pada pengujian arti penting output akuntansi di pasar. Nah, di sini terdapat pertanyaan seperti yang pertama, apakah biaya yang dikeluarkan untuk memilih metode akuntansi sesuai dengan manfaat yang diperoleh? Untuk yang kedua, apakah biaya regulasi dan proses penentuan standar akuntansi sesuai dengan manfaatnya? Dan yang pertanyaan untuk terakhir, apakah laporan keuangan berpengaruh terhadap harga saham? Next, Kak. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, teori akuntansi positif menggunakan asumsi sebagai berikut. Yang pertama, manajer, investor, kreditur, dan individu lain bersikap rasional dan berusaha memaksimumkan kepuasan.
Yang kedua, manajer memiliki kebebasan untuk memilih metode akuntansi yang memaksimumkan kebijakan produksi, investasi, dan juga pendanaan perusahaan. Dan untuk yang terakhir, manajer mengambil tindakan yang memaksimumkan nilai perusahaan. Next, Kak. Atas dasar pertanyaan dan juga asumsi-asumsi tersebut, maka teori akuntansi positif ini berusaha untuk menguji dengan 3 hipotesis sebagai berikut. Yang pertama yaitu hipotesis rencana bonus atau bonus plan hipotesis. Di sini manajer perusahaan lebih condong menggunakan metode yang meningkatkan laba periode berjalan. Diharapkan dapat meningkatkan nilai bonus sekarang yang akan diterima seandainya komitmen kompensasi dari Dewan Direktur tidak sesuai dengan metode yang dipilih. Dikutip dari Watts dan Zimmerman pada tahun 1990 pada halaman 138. Untuk hipotesis yang kedua yaitu hipotesis hutang atau ekuitas. Manajer perusahaan ini lebih condong akan menggunakan metode yang dapat menaikkan laba jika rasio hutang maupun ekuitas perusahaan itu semakin tinggi, sehingga dapat meminimalkan batasan kredit dan mengurangi biaya kesalahan teknis. Ini juga dikutip dari Watts dan Zimmerman pada tahun 1990 pada halaman 139. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Kak Rian. Ya, selanjutnya adalah hipotesis kaos politik. Nah, perusahaan besar cenderung menggunakan metode akuntansi. Perusahaan besar cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat mengurangi laba periodik dibandingkan perusahaan kecil. Manajer akan cenderung memiliki insentif untuk memilih laba akuntansi tertentu dalam proses politik. Nah, dari ketiga hipotesis tersebut, ini menunjukkan bahwa PAT atau Positive Accounting Theory mengakui 3 hubungan keagenan. Yang pertama adalah hubungan antara manajemen dengan pemilik, yang kedua ada hubungan antara manajemen dengan kreditor, lalu yang ketiga ada hubungan antara manajemen dengan pemerintah. Nah, menurut Watts dan Zimmerman, kontribusi PAT atau Positive Accounting Theory bagi pengembangan akuntansi ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah menghasilkan pola sistematik dalam pilihan akuntansi dan memberikan penjelasan spesifik terhadap pola tersebut. Lalu yang kedua adalah memberikan kerangka yang jelas dalam memahami akuntansi. Lalu juga ada menunjukkan peran utama contracting cost dalam teori akuntansi dan lain sebagainya. Kesimpulan, teori akuntansi merupakan konsep sistematis mengenai gambaran fenomena akuntansi yang digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena yang muncul. Teori akuntansi sendiri ini dapat diklasifikasikan berdasarkan metode penalaran, sistem bahasa, dan tujuan perumusan. Lalu teori akuntansi ini dirumuskan dengan metode penalaran melalui pendekatan deduktif, induktif, etika, sosial, ekonomi, dan eklektik. Dengan sistem bahasa melalui teori dengan sistem bahasa melalui teori sintaktik, teori semantik, dan teori pragmatik. Sedangkan berdasarkan tujuannya, teori akuntansi ini dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu teori akuntansi normatif dan teori akuntansi positif. Oke, itu presentasi dari kami. Sebelum saya tutup, saya mewakili teman-teman semua apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah, Pak. Metu ya. Tahan wato, Assalamualaikum. Terima kasih ya. Angger watek, Ca. Gua tuh aneh ini langsung murid.
Bye. Dadah. Wes iki. Piye to carane ngebar live ya? Kali wis wirang di Zoom. Langsung. Ya, Wis tak ini ya. Thank you.